Halo Gemini, balik lagi dengan Mariana di sini. Apa kabarnya? Semoga berbahagia selalu ya. Nah, sekarang kita akan pick a deck dengan tema dia yang hadir di kehidupan kamu. Dia ini baru-baru saja hadir, atau jika kamu beruntung, orang ini akan segera hadir dalam kehidupan kamu di rentang sepanjang waktu 2021 ini. Ya, nah di sini sudah ada 3 deck. Deck yang pertama, mari namakan ini deck kebijaksanaan. Deck kedua, ini namanya deck pohon kehidupan, dan deck yang ketiga, pertumbuhan kehidupan. Silahkan dipilih salah satu, atau mungkin teman-teman mau pilih ketiganya juga tidak masalah. Soalnya kita di sini kan sedang membuka pintu kemungkinan-kemungkinan ya. Nah, jika yang mau pilih hanya salah satu atau salah duanya gitu ya, boleh silakan di pause video ini jika masih bingung ya. Tentukan dengan ketenangan tentu saja ya, yang mana intuisi kamu lebih kencengnya itu arah yang mana nih, deck yang mana gitu ya. Tetapi mari untuk menghemat durasi, mari akan segera mulai dengan deck yang pertama ini. Deck kebijaksanaan ini, 2 berikutnya akan segera menyusul gitu ya. Oke, kita akan lihat siapa dia, siapa kamu di matanya, dan bagaimana hubungan kalian ini akan dikelola oleh dia gitu ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Nah, ini adalah orang yang saya rasa usianya masih muda ya. Masih muda, mungkin di sekitaran 35-an, lebih sedikit ke atas, tapi ini tidak nyampe ini 40. Atau sekiranya dia ini sudah di atas 40 tahun, tetapi jiwa muda, semangat hidup itu masih kelihatan sangat jelas sekali gitu ya. Ini orang penampilannya sangat menarik sekali ya. Sedikit agak berbeda dengan teman-teman dia yang lain. Mungkin beberapa kamu akan melihat ini orang norak gitu ya, tetapi ya itu adalah citra dari diri dia gitu loh ya. Ini orang yang sangat menyenangkan, mudah untuk bergaul. Orang ini sulit kalau disuruh untuk diam ya, ada aja aktivitas yang ingin dia lakukan. Mungkin juga senang adventure ya, jalan-jalan, traveling, itu senang dianya gitu. Keberaniannya itu tinggi, cenderung nekat, tetapi nekat dia ini itu dia bawakan dengan happy gitu loh ya. Ini orang yang tertawanya itu renyah gitu ya. Orangnya baik hati, mudah bergaul itu. Terus ini orang tidak kaku ya. Ini orang bisa bikin kita tersenyum itu. Ini orang yang mudah untuk memotivasi kita dengan bahasa-bahasa yang ringan, tentu saja bahasa-bahasa gaul gitu ya. Nah, orang ini mungkin sedikit pemarah, maksudnya mudah dia terprovokasi ya. Nah, terus ini energik sekali, vitalitasnya itu sangat tinggi. Ini orang yang sedang belajar untuk mengenali dunia. Nah, gitu ya, sedang belajar untuk mengenali dunia. Jangan ditantang karena orang ini apa ya, butuh kemenangan kayak gitu ya. Ini mungkin tidak tertib ya, orangnya tidak tertib ini. Kadang-kadang ini juga sembrono gitu, tetapi ya itu adalah bagian dari perjalanan dari kehidupan dia itu ya. Nah, lucu iya juga nih gitu. Dan orang ini saya rasa cukup banyak ya, cukup banyak untuk mengunjungi kota-kota gitu loh ya. Terus atau memang cita-cita dia adalah barangkali keliling dunia gitu ya. Nah, ini orang yang mudah untuk belajar, mudah untuk berbaur, mudah untuk bergaul gitu. Luas ini persahabatannya karena orang-orang melihat dia ini cukup baik gitu loh, orang yang memang baik gitu. Nah,
Terus ini saya rasa dia dengan kesendirian dia itu bisa berbahagia. Karena ini kadang-kadang orang seperti itu dia butuh apa ya? Butuh waktu untuk dia itu terus-menerus bergerak gitu. Jadi kalau misalnya berdua itu kan agak sedikit memperlambat langkahnya ya. Nah, dia tidak mau yang seperti itu. Dia mau one single man show gitu ya. Nah, di sana. Terus ini orang kalau udah mikir itu pemikirannya tuh apa ya? Bisa membelenggu dia gitu loh. Overthinking. Nah, gitu, overthinking. Dan kadang-kadang kalau dia masuk ke dalam masalah agak kesulitan dia untuk memecahkan persoalannya tadi. Seperti itu. Ya, kalau untuk mengambil hal-hal yang serius agak kesulitan dia. Nah, di sana. Boleh jadi ini orang apa ya tadi dengan kesembronoan dia itu, dia bukannya melarikan diri dari hasil kesembronoannya, tetapi dia kesulitan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah seperti itu ya. Kadang-kadang dia itu juga merasa dia seperti terjebak. Mungkin dia ini sebenarnya berjiwa bebas gitu ya, tetapi dia ketika kalian bertemu, dia di dalam fase yang kayak serba salah gitu loh. Cita-cita keinginannya ini besar gitu ya, tidak banyak tetapi besar, tetapi kesulitan dia untuk memanifestasikannya. Itu. Secara komunikasi ya, ini orang cukup bagus, komunikatif gitu. Namun mungkin tadi ya, kadang-kadang dia ini harus dicolek dulu. Misalnya, bener nggak kamu cinta ke aku? Itu harus ditanyakan ke dia. Kalau enggak, dia agak kesulitan untuk ngomong itu ke kamu. Nah, di sana ya. Dan saya rasa dia gini, untuk pergerakan dia meminta sendiri, dia ingin sendiri. Tetapi untuk menyelesaikan masalah, dia selalu membutuhkan support dari orang lain. Nah, itu dia. Orang ini jelas saja rambutnya keriting gitu ya, atau mungkin berombak, kasar ini struktur rambutnya. Kemudian ini mungkin dia putih, tetapi karena dia sering beraktivitas di luar ruangan, jadi kelihatan dia itu gelap warna kulitnya ya. Terus pakai baju itu bisa-bisa bajunya itu kayak model-model Hawaiian gitu ya. Atau sekiranya dia pakai baju yang semi formal, pakai baju itu yang semi formal, yang model seperti itu. Tapi ini klinis orangnya ya, tapi jarang klinis. Sesungguhnya dia klinis, tetapi jarang sekali mau berpenampilan klinis gitu ya. Nah, ini kalau dia cewek, ini tomboy ini. Ini orangnya tomboy. Mungkin dia pakaiannya seksi, tetapi dia tidak bisa menutupi energi ketomboyannya itu. Betul lah. Jadi ini cap mau ya. Ini orang cap mau. Kalau mau diajak dia gila-gilaan, oh bisa nih orang. Nah, di sana ya. Cenderung nekat soalnya. Oke. Tapi kalau giliran ada masalah, dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya dia itu. Tipenya ini juga kayak terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya. Nah, dia melihat kamu ini adalah orang yang mungkin bisa menghentikan langkah dia yang berantakan tadi itu. Nah, gitu ya. Dia ini respect sama kamu. Dia ini hormat sama kamu. Gitu. Bahkan beberapa diantaranya, apalagi kalau ini cewek ya. Cewek. Nah, dia nganggep kamu tuh orang yang kita baca ini ya, Gemini ya. Dia nganggap kamu tuh adalah orang yang pria yang bisa untuk mendampingi dia, cocok untuk mendampingi dia dengan kebijaksanaan kamu gitu ya. Dia ngerasa kamu tuh orang yang sudah banyak pengetahuan, sudah banyak pengalaman gitu ya. Dia nganggap dia itu bisa bersandar ke kamu gitu. Di mata dia kamu adalah orang yang bisa diandalkan, tetapi juga
kamu tuh penuh dengan cinta kasih sayang gitu. Kalau orang ngelihat kamu pertama Gemini, mungkin orang akan mikir kamu tuh kaku, kamu tuh keras, kamu tuh kejam gitu. Tetapi kalau sudah benar-benar mengenali kamu, orang akan tahu, oh ternyata kamu tuh sebenarnya lembut gitu. Kamu hanya saja menunjukkan ketegasan dirimu. Nah di sana ya, agak kaku mungkin di awal, tapi marwah kamu itu kelihatan. Marwah itu apa ya? Karisma ya. Nah karisma kamu tuh kelihatan bahwa kamu ini ada orang yang kuat. Nah seperti itu. Mungkin kamu juga keras kepala, tetapi karena kamu tuh tahu ini loh yang benar, oh ini loh yang tepat. Nah gitu. Ya, kamu juga pemberani di sini. Jadi kamu berani untuk kayak menghardik dia katanya gitu ya. Kamu adalah orang yang berani menghardik dia, tetapi yang kamu hardik itu bukan kegilaan kamu, bukan menunjukkan kegilaan kamu, tetapi meredakan dirinya. Nah gitu. Kamu orang yang bisa mengkontrol dia katanya ya. Karena power yang kamu miliki itu jauh lebih besar dari apa yang dia miliki gitu. Di mata dia kamu adalah sosok orang yang sudah sukses gitu ya. Nah jika kamu Gemini yang sedang melihat video ini, dia merasa bahwa kamu tuh bisa menghargai dia sebagai seorang laki-laki. Kamu menghargai dan menghormati dia sebagai seorang laki-laki gitu ya. Gemini yang terlihat oleh dia itu adalah Gemini yang apa ya, tidak menyepelekan orang lain. Nah seperti itu. Tetapi kamu tuh benar-benar tipe orang yang tegas. Nah sana kamu adalah tipe orang yang bisa diandalkan katanya. Dan ketika kalian bertemu, saya rasa posisi kamu Gemini itu sedang lagi di atas gitu ya. Sedang lagi posisi enak-enaknya, bagus-bagusnya gitu. Jadi kamu adalah orang yang mungkin tidak dia jadikan panutan, tetapi dia jadikan sandaran. Nah gitu ya. Kamu orang yang sudah banyak sekali makan asam garam, menurut dia banyak pengetahuan kamu gitu, dan apa yang kamu harapkan itu kayaknya bisa tercapai hasil dari perjuangan gigihnya kamu katanya ya. Kamu adalah tadi orang yang sangat amat penyayang di mata dia ya. Kamu bisa menyentuh hati dia. Jadi sekiranya pun kamu marah, tetapi dia tahu kemarahan kamu tuh bermuatan baik di sana, bermuatan memang kamu tuh peduli, care sama dia. Nah gitu. Ada momen-momennya kamu akan menunjukkan kelembutan kamu, tetapi sekiranya pun kamu dengan tipe kerasnya kamu itu, dia tahu itu demi kebaikannya dia. Itu ya. Dia ngerasa kamu dan dia itu mudah untuk klopnya, mudah untuk kliknya. Gitu loh. Karena di balik kerasnya kamu itu ada kasih sayang yang tiada batas, dan kamu itu mungkin tidak orang yang melo-melo romantis, enggak yang kayak gitu. Namun dia paham ternyata banyak cinta di hati kamu. Nah gitu ya, bukan hanya untuk dia tetapi mungkin untuk orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu memang hadir kayaknya sebagai seorang yang menjadi apa orang banyak gitu loh, harapan orang banyak gitu ya. Nah hubungan kamu bersama dia ini saya rasa hubungan yang harmonis ya. Jika ini mau dibawa masuk ke ranah pacaran, ini bisa nih sesungguhnya. Tetapi tadi ini pacarannya penuh dengan petualangan. Ini pacarannya asik ini Gemini, gitu ya. Nah ada kolaborasi yang indah di antara kalian berdua. Mari lihat dengan kartu Temperance ini. Dia akan coba untuk bersabar ketika dia menghadapi kamu dengan energi kamu yang kadang-kadang meledak-ledak ya. Tetapi dia bisa gitu loh. Dia mau dan dia bisa untuk memahami kamu di sana ya. Dia akan coba hubungan kalian ini bisa panjang ke depan. Walaupun mungkin usia dia lebih kecil dari kamu, lebih sedikit dari kamu, tetapi dia akan coba menyeimbangi dirimu gitu loh. Ini adalah kasih sayang yang cocok gitu ya. Karena gini, dia akan mau berkorban banyak ke kamu. Dia akan mau berkorban banyak ke kamu gitu loh.
Nah, ketika kamu mengharapkan dia hadir sebagai superhero kamu ya Gemini ya, walaupun di sini kelihatan kamu yang punya kartu Emperor, tetapi kalau kamu berharap bahwa dia berlaku superhero ke kamu, dia mau. Asalkan kamu ngomong jelas ke dia, tolong bantu saya untuk urusan ini dan segala macam, dia akan segera, gitu loh. Dia akan segera untuk ngasih kedua tangannya untuk kamu. Nah, di sana ya. Dan saya rasa di sini posisi kalian ini kalau untuk cepat-cepat masuk ke hubungan pacaran, oh bukan, kalau cepat-cepat mau masuk ke hubungan yang pernikahan itu dia belum siap. Nah, di sana kalau untuk pacaran belum siap, tetapi menjadi teman yang atau hanya sekadar pacaran, tapi ini pacaran yang indah ya, dia mau gitu. Asalkan jangan buru-buru ngomongin pernikahan ke dia. Itu dia akan seolah-olah ngegantung kamu, seolah-olah kayak nggak memberikan kamu jawaban. Tetapi itu mencerminkan saya belum siap dan saya tidak mau memaksakan diri. Nanti kamu juga ikut menderita. Saya takut kamu menderita. Nah, kira-kira gitu kalau dia mau bisa ngomong ke kamu, gitu ya. Dan saya rasa di sini dia akan berupaya sebaik mungkin sebagai seorang partnernya kamu, gitu loh. Dia akan berusaha sebaik mungkin dan dia akan mau berkorban, gitu. Nah, kalau ngambek kan kalian, dia mau itu, dia yang duluan datang untuk minta maaf, kira-kira gitu. Ya, dia mau, gitu. Karena ya ada sayang, gitu loh. Kalau cinta entahlah, tetapi rasa sayang ke kamu tuh ada. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah hubungan yang sangat baik sekali. Ditunda dulu untuk, misalnya ini kan kamu baru ketemu terus kamu ngomong tentang pernikahan, mungkin ditunda dulu dengan dia ini ya. Dijalanin aja, difunkan saja dulu pertemuan ini ya. Oke, baik. Gitu. Dibawa enjoy saja dulu, dibawa asik saja dulu, gitu. Karena dia masih pengen berpetualang lagi. Nah, di sana bukannya dia tidak pengen punya hubungan yang baik sama kamu, tidak, tetapi dia masih butuh waktu lebih banyak belajar gitu loh, memantapkan diri. Kalau pernikahan itu kan udah ndak cerita main-main lagi ya, dan dia tidak mau berspekulasi di sana. Oke. Untuk yang memilih kartu pohon kehidupan, ini pembacaan bagi kamu. Iya. Oke. Nah, ini adalah seseorang yang benar-benar nekat. Ya, ini orang impulsif. Berlaku dulu baru mikir efek kemudian. Gitu loh. Jadi ini sistemnya itu terbentur baru terbentuk. Nah, itu dia gambaran dari orang yang akan kamu temui atau yang sudah datang baru-baru ini dalam kehidupan kamu. Terbentur baru terbentuk. Gitu. Ini orang benar-benar nekat sekali. Ya. Nggak takut ini bahaya. Gitu loh. Nggak takut ini bahaya. Ini orang yang kayak hidup itu ringan aja, nggak ada planning dalam kehidupan dia. Nggak ada planning, nggak ada perencanaan dalam kehidupannya dia. Mudah tertarik kepada hal-hal baru. Gitu ya, tapi belum tentu dia akan belajar, hanya tertarik aja. Apa sih ini? Coba-coba. Itu tipe orangnya ini. Mau coba-coba, mau berspekulasi. Gitu. Nggak mikir-mikir panjang. Karena ini orang baru tahu kehidupan. Ya, ini orang baru tahu kehidupan. Tidak banyak hal-hal yang dia masih kayak polos. Masih naif gitu. Polos dan naif ini orangnya. Gitu ya. Tetapi dia ini lucu. Nah, itu. Ini orangnya lucu, mudah mencairkan suasana. Mungkin juga pecinta hewan gitu ya. Pecinta kebebasan. Nah, gitu. Suka beraktivitas di luar ruangan.
pemikirannya tuh kadang-kadang konyol ya, terlalu muluk-muluk pemikirannya. Nah, di sana optimisnya itu tinggi. Kadang-kadang dia itu ingin mencapai bulan padahal dia nggak punya jet ke sana. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tetapi orang ini dia paham kalau ada seseorang yang nyayangin dia, gitu ya. Dia paham kalau ada seseorang yang nyayangin dia, dan dia ini memang disenangin oleh orang banyak, gitu loh. Mudah disukai oleh orang banyak. Orang banyak tuh kayak yang nganggap dia ini kayak dedek-dedek kayak gitu loh, ya. Jadi jarang orang ini marah melihat tingkah lakunya dia. Geregetan iya, namun sampai marah enggak. Geregetannya itu ditutup dengan tawaan. Nah, gitu ya. Nah, orang ini bisa-bisa memang penyayang ya. Bisa-bisa memang penyayang. Terus tadi tuh jujur. Dia jujur ini. Dia nggak neko-neko ini orangnya. Nggak neko-neko. Nah, tetapi karena kekonyolan dia tadi itu membawa masalah bagi dirinya sendiri. Orang ini yang namanya baru-baru tahu kehidupan ya. Kadang-kadang itu dia tidak efisien. Dalam bekerja itu tidak efisien. Atau suka menunda-nunda sehingga itu selalu dikejar deadline. Nah itu. Tapi ini loh, kalau disuruh serius dia masih belum bisa. Masih belum mau ini untuk serius. Gitu loh. Kadang-kadang tanpa dia sadarin dia memberikan beban kepada orang lain. Gitu ya. Tanpa dia sadari dia bikin beban ke orang lain. Gitu. Itu tadi ya. Dia ini nyari penyakit sendiri nih. Cenderung nyari penyakit sendiri. Terburu-buru iya. Tergesa-gesa iya. Nah seperti itu. Nggak mikir panjang dia orangnya. Ya. Nggak tahan ini dengan peraturan ini. Kalau saya lihat nggak tahan dengan peraturan. Mungkin beberapa diantaranya dia tuh ngelihat bahwa dunia ini sulit, dunia ini susah gitu, berat. Nah di sana, tetapi dia bisa segera untuk yang cuek gitu loh. Mudah dia segera cuek. Mungkin ini kalau nasihat itu, kalau kita ngenasehatin dia, itu cenderung dia anggap kayak beban bagi dia. Dia lagi nggak butuh nasihat di sini. Dia ingin itu diizinkan dia melakukan apapun. Nah di sana ya, jelas saja ini kekonyolan seperti ini menunjukkan dia masih muda, gitu. Dia masih muda sekali ini, masih hijau sekali, gitu ya. Mungkin penampilan dia agak tua, gitu ya, agak kolot, barangkali gitu penampilannya. Tetapi dia ingin ada perubahan-perubahan besar terhadap hidup dia, gitu loh. Tadi itu naif-naif itu ya. Terus ini orang dibilang cakep enggak juga ya. Enggak juga, kalau enggak cakep ini kalau saya lihat. Gitu. Tapi punya fisik yang kuat. Jarang sakit, kira-kira gitu. Jarang sakit. Penampilannya enggak banget lah. Penampilannya enggak banget lah. Mungkin dia bisa-bisa memang dia ganteng atau dia cantik, tetapi dia tidak menonjolkan itu. Gitu loh. Ya, dia tidak menonjolkan sisi fisiknya dia, tidak. Ya. Oke. Itu. Nah, jadi kamu adalah seorang pria atau wanita yang benar-benaran misterius, gitu loh. Benar-benar misterius. Dia nganggap kamu benar-benar misterius. Nah, jadi banyak hal yang tidak dia ketahui tentang kamu. Mungkin kamu memang tertutup ya. Dia tuh bisa ngomong apapun, banyak hal ke kamu. Tetapi kalau dia nanya kamu tuh hanya ngomong tuh sedikit-sedikit aja. Kamu ngomong tuh sedikit-sedikit aja. Berbanding terbalik dengan dia, kamu cenderung pembawaannya lebih tenang ya. Kamu pembawaannya tuh lebih cool gitu. Bahkan beberapa mungkin orang akan nganggap kamu tuh cuek, tipe orang yang cuek. Padahal tidak. Kamu memperhatikan hanya saja hasil dari
hasil dari apa itu ya, pengamatan kamu itu kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Nah, di sana kamu tuh orang yang cantik, itu jelas saja di mata dia. Kamu tuh orang yang secara laki-laki dan perempuan, dia bisa melihat tarikan kamu sebagai feminim atau sebagai maskulin itu sangat kuat sekali. Nah, tiba-tiba saja dia bisa menganggap bahwa kamu tuh adalah orang yang sudah lama dia kenal. Nah gitu, kayak ngerasa kenal tapi padahal baru ketemu nih. Dan dia ngerasa kamu tuh apa ya, kayak bisa telepati, bisa membaca apa yang ada di kepala dia, apa yang sedang dia rasakan gitu. Kamu selalu hadir di momen-momen yang tidak dia sangka-sangka ya. Tebakan-tebakan kamu tentang dia itu hampir-hampir tidak meleset katanya. Nah gitu, kamu tidak tipe yang urakan ya, kamu tipe orang yang cool sekali, santai sekali, tenang sekali, sampai orang-orang sulit untuk ngebaca siapa kamu yang sesungguhnya, Gemini. Gitu. Kamu orang yang pintar, jelas. Kamu orang yang bisa ditanyai, gitu ya, maksudnya ditanyain pendapat. Kamu adalah orang yang bisa, gitu loh. Jangan-jangan kamu ini adalah seorang seniman juga ya. Kamu orang yang seniman, gitu. Mungkin kamu ini artis. Itu, atau memang kamu tuh guru yoga gitu ya, urusan kebatinan kayaknya kamu senang nih, Gemini, gitu. Tentang apa sih hidup, apa sih itu Tuhan, pencarian yang seperti itu kamu senangi gitu, barangkali ya beberapa. Tetapi walaupun demikian, itu kamu orang yang sangat praktis menurut dia ya, Gemini. Kamu orang sangat praktis. Jadi kamu tuh tahu cara menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat. Itu loh. Ketika ngomong sama kamu, itu lebih banyak kamu akan ngasih omongan yang berdaging gitu loh. Bukan hanya ocehan-ocehan sampah gitu ya. Tetapi tetap kamu ngomong tuh kayak selalu ada maknanya. Seperti itu. Mungkin kamu sedikit kaku ya. Sedikit kaku, tidak luwes di mata dia. Apalagi mungkin di awal-awal pertemuan ya. Nah seperti itu. Terus kamu ini adalah orang yang selalu mau belajar, selalu mau bertumbuh. Mungkin cepat bosan juga tipe kamu nih. Tapi itu di mata dia ya, pembosan, tidak seperti dia gitu loh. Kalau dia tuh kan kepingin melompat ke sana ke sini. Kalau kamu sudah enggak lagi. Mungkin usia kalian ini sama ya, enggak beda-beda jauh gitu. Tidak jauh, tidak signifikan jauhnya gitu ya usia, tetapi kamu tuh lebih matang daripada dia. Itu di matanya ya. Mudah bosan, mudah boring gitu. Mungkin terkadang juga moodnya swing, cepat berubah gitu ya, dari marah mudah menuju yang tenang, baik gitu. Nah terus kamu ini mungkin juga apa ya, sedikit banyak sedikit lamban. Menurut dia sedikit lamban dalam pergerakan. Kalau pemikiran mungkin cerdas ya, tetapi dalam pergerakan tuh lamban. Mungkin tadi ya karena kamu terlalu hati-hati nih orangnya. Karena kamu tuh tidak tipe terburu-buru, sementara dia itu inginnya cepat aja gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengimbangin kamu mungkin nanti nih jatuhnya. Gitu. Kamu adalah orang yang bisa memberikan dia banyak hal. Nah gitu. Kamu tidak kayak, tapi gini, kamu juga lumayan perhitungan katanya. Kamu memberikan dia tetapi ada perhitungannya. Mungkin tidak minta feedback balik, tetapi melihat pertumbuhan dia. Misalnya gini ya, kamu ngasih dia duit. Kamu ngasih dia duit. Nah tuntutan kamu adalah duit ini yang dari 1 juta ini mesti bisa 5 juta. Nah kira-kira gitu. Nah, jadi kamu tuh selalu bertumbuh, selalu menuju ke arah yang bertumbuh. Mungkin kamu tidak minta, aku kasih kamu 1 juta, kamu balikin aku 1.200.000 ya. Mungkin kamu nggak ke situ. Tetapi aku ngasih kamu duit, hanya saja duit ini harus ada hasilnya, gitu. Nggak boleh berkurang, harus nambah. Nah, kira-kira kayak gitulah.
gambaran kamu di matanya dia. Ya, mungkin ini beberapa ini ya, kerja terus gitu, sampai nanti kamu tuh kehabisan energi sendiri. Nah gitu. Tapi kalian ini, Gemini, di mata dia orang yang tahu kemana arah dan tujuan hidup, tidak terombang-ambing oleh perputaran dunia ini. Sudah tahu, oh saya akan kayak gini, oh saya akan kayak gitu. Nah sudah tahu. Nah namun kalau saya lihat di sini pertemuan kamu ke dia ini, memang kamu diuji ya, secara kesabaran itu kamu akan diuji gitu. Saya sarankan kalau kamu ketemu dengan orang seperti ini, tidak usah berharap tentang percintaan ya, karena dari kamunya sendiri juga menurut saya, ketika kamu ketemu dengan orang ini, kamu tahu saya cinta sama dia, tetapi saya tahu cinta ini boleh jadi akan membawa duka bagi saya. Kamu sudah tahu itu. Jadi kalau datang intuisi itu ke teman-teman Gemini yang sedang melihat video dan memilih kartu kedua ini, ingat ya pembacaan hari ini, bukan dalam artian ini ditakutin lantas kamu menutup diri untuk orang-orang, enggak. Ini kan hanya salah satu yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Jadi nanti bisa tahun ini kamu akan didatengin oleh 3 atau 4 orang. Lantas karena kamu melihat pembacaan ini, kamu takut, oh jangan. Ini adalah warning, berhati-hati meletakkan hatimu, menitipkan hatimu kepada orang lain. Itu aja warningnya. Kalau membuka diri, membuka persahabatan, pergaulan, harus gitu ya. Apalagi teman-teman yang jomblo gitu kan. Teman-teman yang jomblo yang kepingin punya pasangan gitu, nah buka hatimu, namun rawat dan jaga baik-baik. Yang mana kenali yang mana yang disuguhkan teh, yang mana yang memang dititipin hati gitu ya. Nah karena ini kamu dan dia ini kan, kamu kan sudah yang menuju kestabilan, dia kan yang masih mau melompat kian kemari kayak kuda lumping kan. Jadi ini nggak cocok, kurang cocok energinya. Kalau untuk ke dalam hal-hal yang serius, kurang cocok energinya. Tetapi hanya dari dia, dengan dia, kamu hanya akan bercerita suatu saat nanti di masa depan, saya punya kenalan, tipe orangnya kayak gini, kayak gitu. Atau saya punya kenalan yang mirip kayak kamu. Hanya seperti itu saja. Hanya orang yang melintas sekejap dalam kehidupan kamu. Gitu ya. Jadi jangan berharap banyak, jangan berekspektasi banyak kepada orang ini. Apalagi kalau kamu berkorban, kemudian kamu berharap pengorbanan kamu itu akan diganjar baik oleh dia, jangan. Nah, gitu ya. Kan ini kan mudah nih dikenalin orang yang masih ingin bebas, ngomongnya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Nah, dengan orang seperti itulah kamu yang hanya persahabatan saja. Hanya persahabatan biasa-biasa aja gitu ya. Jangan buru-buru percaya, jangan buru-buru bahkan cinta gitu ya. Jadi suatu saat dia akan meninggalkan kamu, suatu saat dia akan pergi gitu, mengecewakan kamu ya. Ini tiba-tiba aja dia pergi, nggak, perasaan baru saja chattingan, baru saja ketemuan, hahaha, kayak nggak ada tuh indikasi dia bakalan menjauh gitu, nggak ada tuh bakalan kayak gitu. Tetapi tiba-tiba aja orangnya hilang, tiba-tiba aja orangnya menjauh. Nah yang seperti itu ya, yang seperti itu gitu. Jadi ini kendalikan diri kamu ya, kendalikan diri kamu ke dia. Itu bisa-bisa hubungan kalian ini nanti akan saling membebani satu sama lain ya, akan saling membebani satu sama lain. Berikan dia porsi secukupnya aja ya Gemini ya, nggak usah yang
yang terlalu gimana gitu, nanti kamu kecewa sendiri. Itu. Karena ini petualangan hidup dia masih terus jalan. Gitu loh. Arah dan tujuan kalian berbeda. Tujuan kamu tuh di tahun ini sudah akan kamu tetapkan. Saya maunya kayak gini. Nah, tetapi tujuan kamu tuh tidak bisa dia dampingi. Ini bisa nanti masuk ke bisnis ya. Hati-hati untuk di bisnis gitu, apalagi urusan percintaan, rusak hati, rusak bisnis jatuhnya kan. Rusak pekerjaan jatuhnya, rusak mood jatuhnya. Nah gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kemudian kita ke deck pertumbuhan kehidupan. Nah, kita tarik 9 kartu lagi ya. Op, terbalik. Kok terbalik sih? Oh, ini. 6 kartu lagi. Hey. Nah, Gemini ngejar-ngejar seseorang nih. Nah, kamu yang lebih cenderung ngejar dia kayaknya, gitu. Ya. Kamu yang cenderung menginginkan kebersamaan dengan orang ini. Nah, jadi orang ini adalah orang yang disenangin oleh banyak ya. Dan dia itu gini, kebahagiaan dia itu lebih cenderung, setidaknya di 2021 ya, itu kebahagiaan batin. Dia nyari tuh kebahagiaan batin, bukan hanya kebahagiaan materi aja gitu. Dan untuk 2021 ini kecenderungan dia tuh lebih banyak disenengin orang. Dia nggak ngelakuin dia nggak ngelakuin banyak hal, tetapi orang itu mudah aja sayang ke dia. Nah gitu, karena untuk ngasih duit nggak ada. Soalnya duitnya nggak ada nih, tapi menghibur orang, mendamaikan hati orang, nah itu dia bisa, gitu ya. Secara keuangan memang dia mungkin lagi sulit-sulitnya, bisa seperti itu. Atau mungkin dia ini baru aja patah hati, atau bukan baru, tetapi dia itu masih menyimpan luka batin. Nah seperti itu, masih menyimpan luka batin. Kehidupan dia itu posisi lagi tidak baik-baik saja. Kalau mari lihat, ada beberapa sektor kehidupan dia itu yang sedang goyang. Mungkin tidak ada pekerjaan, atau mungkin ada pekerjaan tetapi gitu-gitu aja, uangnya minus terus, kira-kira gitu ya. Terus orang ini orang yang sedang butuh bantuan, mari lihat. Atau ini orang yang sedang menuju ke spiritual. Jadi kalau orang-orang yang menuju spiritual itu biasanya pintu masuknya dari penderitaan. Nah, kayaknya dia akan masuk ke sana, sedang menderita, kemudian nanti perlahan-lahan akan mendapatkan pencerahan. Nah, seperti itu. Tapi orang ini pemikirannya tuh lumayan tua ya. Jiwa tua dia ada ini. Nah, sesungguhnya kalau mau minta saran ke dia, walaupun hidup dia out-outan ya, tetapi dari out-outan hidup itu pastilah ada dia mendapatkan pelajaran dari sana. Dan pelajarannya itu boleh jadi dibutuhkan oleh kita-kita ini. Jangan sampai kita melakukan kekeliruan seperti dulu dianya gitu kan, supaya kita tidak memiliki kesamaan pembelajaran. Oh, dia masuk ke lubang itu, kita tanya ke dia gimana sih jalannya. Oh, jangan dari lubang, jangan dari sana karena di sana ada lubang. Jadi kita bisa ngambil jalan ke kanan atau ke kiri, kira-kira gitu. Dari kegagalan dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Orangnya tenang ya, ini orangnya lumayan tenang, ini pembawaannya. Orangnya mungkin penampilannya juga tua gitu ya. Orang ini suka yang simple,
Itu terus kepingin dicintai oleh banyak orang, itulah. Karena tadi ada bagian dari diri dia itu yang sedang kosong. Orang ini orang yang butuh support, tetapi tidak bisa buru-buru masuk dalam kehidupan orang ini, karena dia kepingin tuh banyak waktu untuk kesendiriannya dia, gitu. Jadi kalau untuk diajak happy sepanjang waktu, dia nggak mau ini. Nggak mau, dia ngerasa tuh nggak nyaman. Dia suka bergaul, tetapi selalu di tempat keramaian, dia itu kurang suka, gitu, kurang suka dia. Ini orang yang sedang introspeksi ke diri. Kadang-kadang bahkan dia itu ada guilty-nya, itu loh, ada rasa bersalah yang cukup besar di dalam diri dia. Nah, kalau ada satu permasalahan, dia ini memang dia akan mendapatkan jawaban tanpa bertanya ke orang lain, tetapi lama dia bisa mendapatkan jawaban ini atas persoalan kehidupan pribadi dia ya. Kalau kehidupan orang bisa aja dia cepat, oh kayaknya kayak gini. Oh karena ini. Tetapi giliran diri dia, ada persoalan datang ke diri dia, mumet juga, gitu loh. Mumet juga dianya. Mana yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan ini? Nah, seperti itu. Mungkin ini bisa-bisa tipe perfeksionis juga ya. Mau apa-apa tuh sempurna. Ini banyak pikirnya ini. Kadang-kadang hal-hal yang tidak penting pun, hal remeh-temeh, soal kucing yang nyangkut di atap rumah gitu ya. Kucing meong-meong di atap rumah orang, udah stres dia. Kira-kira kayak gitu. Ya, tetapi boleh jadi penyayang, boleh jadi dia penyayang. Nah, dan dia melihat kamu adalah seseorang yang bisa paham tentang situasi dia, bisa ngerti tentang dia. Kamu adalah orang yang mau juga sih memberikan dia masukan-masukan, bahkan mungkin mau ngetraktir dia makan, kira-kira gitu ya. Kamu orang yang baik lah di mata dia, pinter, jelasnya kamu ini orang yang pintar. Kamu orang yang tahulah menghargai orang lain. Walaupun ini kamu tipe orang yang pemarah di mata dia, mungkin kalian akan mudah masuk ke urusan konflik-konflik ya. Karena tipe Gemini yang sedang kita baca ini, di mata dia adalah orang yang mudah tersulut marah, ya, punya kata-kata yang tajam, ngomong dulu baru mikir apakah omongan ini benar atau keliru. Nah, kamu tipe yang kayak gitu katanya, itu ya. Tetapi kamu ini mikir, kalau ada yang ngajak kamu argumen, belum tanpa tarikan nafas, kamu udah bisa ngejawab. Kamu udah bisa ngejawab lawan argumen kamu itu. Nah, di sana ya, mungkin juga dia nganggap kamu ini sedang dalam keadaan konflik ya, sedang keadaan konflik. Tetapi gini, kamu kalau udah mau, gimana pun caranya, kamu akan berusaha mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi. Kamu juga tipe orang yang mudah berkompetisi ya, nganggap apa-apa itu adalah saingan, nganggap apa-apa itu adalah perjuangan, gitu. Tapi boleh perjuangan dan persaingan ini kamu bawa untuk fun gitu, fun tapi serius. Nah, di sana ya, fun tetapi serius. Nah, gitu. Kadang-kadang kamu mudah masuk ke dalam persoalan-persoalan yang kamu ciptakan sendiri. Nah, gitu ya. Tapi kamu adalah orang yang giat. Kamu adalah orang yang giat, suka berantem barangkali ya. Ini mata dia 5 of Wands ada di sini, suka berantem gitu loh. Kalau udah ini yang benar, kamu akan
minta pengakuan dari orang lain atas kebenaran jalan pemikiran kamu itu. Nah gitu. Namun yang paling luar biasa menurut dia adalah kamu ngerti nilai dirimu itu, kamu mengerti. Sana ya. Saya rasa kamu ini akan mampu membuat dia merasa spesial. Kamu adalah teman baiknya dia. Nah di sana ya, kalau untuk persahabatan bisa, kalian cocok untuk persahabatan. Gitu. Sama-sama teman belajar tentang kehidupan, iya, cocok. Itu ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin tidak senang atas kedekatan kalian berdua ini, tetapi dia, ya Gemini, dia akan berusaha untuk ya cuek aja gitu loh. Pokoknya kita punya relationship gitu ya, kita punya satu hubungan lah. Nah di sana orang ini orang yang bisa membuat kamu tertawa ya Gemini. Petualangan-petualangan baru akan kamu dapati ketika kamu bertemu dengan dia ini. Menjadi teman bagus, menjadi pacar tunggu dulu, nah gitu ya. Menjadi pacar mungkin tunggu dulu, tetapi persahabatan saja ya, setidaknya untuk tahun 2021 ini persahabatan aja dulu. Gitu, karena energi api kalian ini nanti bisa-bisa bikin bentrok. Memang padu tetapi juga bisa bikin kebakaran. Nah ya, model-model seperti itu ya. Jadi ini asik, persahabatan kalian ini saya rasa asik. Saya katakan aja ini persahabatan dulu ya, karena tidak saya sarankan masuk ke percintaan ya. Persahabatan aja dulu. Persahabatan ini asik, bahkan bisa ini persahabatan berjangka panjang, walaupun ketemunya baru tahun ini atau baru-baru ini, tetapi persahabatan ini bisa jangka panjang karena dia orang yang akan coba untuk apa ya, bisa berselaras sama kamu gitu loh ya. Motivasi hidup itu bisa kamu dapatkan dari dia ya Gemini gitu. Ada ilmu-ilmu baru yang bakal kamu dapat dari orang ini. Ada pemahaman-pemahaman barulah setidaknya gitu. Petualangan-petualangan yang menyenangkan gitu ya. Dia punya banyak teman dan dia akan ngajak kamu masuk ke komunitas dia. Gitu ya. Kamu akan masuk ke circle hidupnya dia jika kamu memang mau ya gitu. Dia akan mengundang kamu, ayo lo ada hidup yang kayak gini. Nah kira-kira di sana ya, menjadi ya cenderung ke arah sana. Memang dia akan mudah marah sama kamu ya. Kalian ini adalah dua orang yang cepat marah kayaknya, dua orang yang mudah marah gitu, tetapi cenderung asik. Tidak ada cerita ditinggalkan dan meninggalkan, tidak ada. Bahkan ini ada hal-hal baru yang hadir di kehidupan kalian berdua. Baik, semoga apa yang Mari sampaikan bisa teman-teman pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.